Shalom yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dengan saya di dalam renungan firman Tuhan. Kita akan tetap membaca dalam Kolose pasal 4 ayat 2. Sebab yang lalu saya belum selesaikan dan teman-teman sudah pada minta ya. Baik, kita akan lihat Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Yang lalu kita sudah bahas bertekun dalam doa, artinya berdoa secara konsisten, berdoa dengan tekun. Itu ya, seperti Daniel biasa 3 kali sehari dia berdoa, sekalipun tidak ada masalah. Dan saat ada masalah, doa Daniel memuji menyembah Tuhan. Dia tidak minta dilepaskan, tidak minta perlindungan, tidak minta mujizat. Daniel tenang, dia tidak panik. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan dalam hal. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah. Poin kedua adalah berjaga-jagalah. Apa yang perlu dijaga oleh seorang pendoa? Sebab ada banyak pendoa tetapi tidak berjaga-jaga. Mereka berdoa, mereka mungkin saja rajin berdoa, ya, tetapi ada banyak yang tidak berjaga-jaga. Doa siang, doa malam, doa pagi, doa subuh, doa orang sakit, doa puasa, bahkan doa keliling. Banyak pendoa, ada juga doa peperangan. Tetapi ada banyak kenyataan bahwa pendoa-pendoa tidak berjaga-jaga. Ya, apa yang perlu dijaga oleh seorang pendoa? Saya kasih 3 perkara ya. Yang pertama, hati, sikap, dan perkataan. Ya, seringkali saya bertemu dengan pendoa yang tidak menjaga ketiga hal ini. Hati mereka, seorang pendoa, ada banyak pendoa, hati mereka penuh dengan kepahitan. Pendoa tetapi hatinya penuh dengan amarah. Mereka tidak berjaga-jaga, hatinya tidak dijaga, perasaannya tidak dijaga, moodnya, emosinya tidak dijaga. Itu yang dimaksudkan. Ya. Hati mereka menyimpan marah, hati mereka menyimpan kebencian, menyimpan dendam, bahkan hati mereka menyimpan hal-hal yang berbau najis. Ini bukti dari pendoa yang tidak berjaga-jaga. Pak Ibu dikasihi Tuhan, berdoa dengan hati yang marah, berdoa dengan posisi hati ada kebencian, ada dendam, maka pastikan saudaraku, Tuhan tidak mendengarkan doamu. Tidak ada kuasa di dalam doa. Seseorang yang menyimpan amarah, kebencian, atau yang memiliki Allah lain di hati mereka, memiliki ilah-ilah lain di hati mereka, ya, itu artinya seorang pendoa yang tidak berjaga-jaga dengan hatinya. Baik, saudaraku dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, kita harus menjaga pertama hati. Saya mengenal seorang hamba Tuhan yang berkata kepada saya benci banget, saya marah banget pada si A. Notabene A ini adalah saudaranya. Dan hamba Tuhan bilang kepada saya tidak akan bisa mengampuni dia. Bahkan sampai saya mati. Dia berkata demikian kepada saya. Seorang hamba Tuhan, saya heran bisa berkata seperti itu. Hatinya begitu pahit. Bagaimana bisa? Engkau seorang pendoa, bahkan seorang hamba Tuhan, hatimu seperti ini. Ayo saudaraku, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seorang pendoa itu harus berjaga-jaga, harus menjaga hati mereka. Matius 5 ayat 23 dan 2-24 berkata,
Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, engkau datang berdoa mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, engkau duduk, engkau datang, engkau pergi beribadah, engkau persembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di hati saudaramu terhadap engkau. Oke, dia yang salah terhadap engkau, engkau tidak salah. Hati saudaramu terhadap engkau, dia salah pada engkau. Firman Tuhan berkata 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Tinggalkan dulu, jangan dulu melayani, jangan dulu berdoa, jangan. Pergi dulu berdamai dahulu dengan saudaramu itu, dengan orang yang kau marah, dengan orang yang kau benci, atau dengan orang yang membencimu, saudaramu terhadap engkau. Jadi dia yang benci engkau, engkau yang pergi berdamai dahulu, baru kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Baru engkau kembali menaikkan doa, engkau kembali untuk melayani Tuhan. Jangan melayani dalam keadaan marah, jangan melayani, jangan berdoa menaikkan persembahan ke mezbah dalam keadaan seseorang ada benci kepada engkau. Demikian firman Tuhan ini. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan, kita benar-benar harus menjaga hati ini. Jangan sampai ketahuan di hadapan Tuhan ada hatimu bermasalah. Ya, ada marah, ada benci, ada kepahitan, ada kenajisan, bahkan ada ilah-ilah lain. Lepaskan semua itu. Ya, itulah yang dimaksud dengan berjaga dengan hati. Seorang pendoa yang kedua harus berjaga juga dengan sikapnya. Seorang pendoa tidak dibenarkan semaunya, seenaknya sendiri. Seorang pendoa tentunya tidak bersikap yang tidak kudus, tidak bersikap menyerang ataupun bersikap tidak tahu diri. Berjaga-jagalah. Ada banyak pendoa seperti ini. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan, hidup mereka, kebiasaan mereka suka menyerang. Itu bicara sikap. Seorang pendoa harus menjaga sikapnya, tidak seenaknya semaunya sendiri. Mau-mauku. Ada orang berkata begitu, mau-mauku. Ada urusan apa dengan kamu? Loh, bukan urusan apa dengan seseorang, tapi urusan apa kamu dengan Tuhan. Seorang pendoa, urusanmu dengan Tuhan, bukan urusanmu dengan seseorang. Mari jaga. 1 Korintus 8 ayat 9 berkata, tetapi jagalah supaya kebebasanmu, semau-maumu itu, seenakmu sendiri itu, jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Semaunya sendiri, seenaknya sendiri, urusanku bukan urusannya dia, sikap menyerang, itu namanya, atau tidak tahu diri, itu namanya sikap tidak terpuji, tidak dibenarkan. Percuma Anda berdoa kalau Anda sikapmu menjadi batu sandungan. Pak, Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya seorang pendoa haruslah menjaga ucapan bibirnya, perkataan-perkataannya. Mazmur 141 ayat 3 berkata, Daud berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Seorang pendoa tidak dibenarkan berkata kotor. Seorang pendoa tidak dibenarkan perkataannya suka berisi najis, berisi hal-hal yang berbau najis, berbau kotor. Seorang pendoa tidak dibenarkan perkataannya suka berdusta, perkataan fitnah, perkataan yang menjatuhkan dan melemahkan seseorang. Seorang pendoa tidak seperti itu, saudaraku. Percuma Anda bertekun dalam doa kalau Anda tidak menjaga hati, sikap, dan perkataanmu. Banyak orang berkata, saya sudah berdoa pagi, siang, sore, malam. Kepala di bawah, kaki di atas, sampai kepala di bawah, kaki di atas, saya puasa Bu Erna. Tuhan kok tidak menjawab doa saya. Cek hati, cek sikapmu, dan ngecek perkataan-perkataanmu. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Yakobus 3 ayat 11 berkata, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Adakah sumber?
satu jenis keran air, satu jenis pita suara, lehermu, suaramu, tapi mengeluarkan air tawar, air pahit, dan air manis. Enggak mungkin, satu jenis mata air. Kalau kau buka keran air, kalau kotor ya kotor, kalau putih ya bersih ya bersih. Satu jenis, enggak bisa dua. Baik, saudaraku dikasih itu, 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya semua orang mau lihat hari baik, ya saudaraku, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya saudara, yang dikasihi Tuhan, sekalipun Anda seorang pendoa, bila Anda tidak menjaga hati, sikap, dan perkataanmu, maka sia-sialah doamu. Ya, semua kita mau lihat hari baik. Bahkan ada orang, saya juga heran kalau orang percaya masih mau lihat hari baik, saudaraku. Mau kasih kawin anak, lihat hari baik dulu. Saya juga heran, orang mau masuk rumah baru, lihat hari baik dulu. Orang mau ucapan syukur, lihat hari baik dulu. Terutama itu loh, mau kawinkan anak, mau lihat hari baik. Heran, firman Tuhan berkata loh, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari baik, mau lihat hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Jaga perkataanmu saja, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Perkataanmu saja, ucapan bibirmu yang kau jaga kalau mau lihat hari baik. Biar engkau pergi lihat hari baik. Kalau engkau tidak jaga, engkau pergi kemana? Orang-orang katanya orang pintar, ya. Saya juga bingung, saudaraku. Saya punya kesaksian dalam hal ini, saudaraku. Bagaimana waktu anak saya yang pertama, waktu mau menikah itu, waktu dilamar, saudaraku, yang melamar tuh mau minta tanggal lahir, jam, hari, dan lain sebagainya. Apalagi tuh namanya sio. Saya langsung berkata kepada yang mau melamar, keluarga pihak laki, batalkan aja. Karena bagi saya semua hari baik. Yang tidak baik adalah manusianya. Maaf, batal. Dan memang sempat batal 1 bulan, ya. Sampai akhirnya terakhir, singkat cerita kesaksian ini, saya yang menentukan saya mau tanggal berapa, hari apa. Karena saya tidak percaya. Orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak percaya ada hari-hari khusus yang baik. Semua hari Tuhan ciptakan itu baik. Semua tanggal Tuhan ciptakan baik. Yang jahat manusia. Jaga perkataanmu, jaga sikapmu, jaga hatimu. Jika engkau mau melihat hari-hari baik. Itulah seorang pendoa, itulah sikap seorang pendoa supaya Tuhan lebih berkenan dan Tuhan berkenan akan engkau. Mari, pesan firman Tuhan saat ini menjadi renungan bagi setiap kita yang mendengarkan untuk lebih berjaga-jaga akan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan Matius 7:21 berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan masalah kamu selalu berdoa. Bukan masalah saya, Anda, Bapak, Ibu selalu berseru Tuhan, Tuhan. Rajin berdoa, rajin manggil-manggil Tuhan. Bukan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, akan menikmati berkat-berkat Tuhan, yang akan menikmati damai sejahtera dari kerajaan surga. Bukan, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Mari setiap kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, karena mereka lah orang-orang yang akan menikmati surga di dunia, bahkan surga nanti. Ya, demikian pesan saya pada saat ini. Saya percaya setiap yang mendengarkannya sudah diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pesan singkat-Mu pada saat ini. Hamba-Mu percaya setiap yang mendengarkannya sudah diberkati Tuhan. Setiap yang mendengarkannya mengerti dan menerima firman-Mu
bahwa selain kita bertekun dalam doa, kita perlu berjaga-jaga akan hati, sikap, dan perkataan kita. Berkati setiap pendengar Tuhan. Engkau tahu setiap pendengar membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk sanggup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin.